Di ujung senja, aku duduk menatap langit yang retak. Seperti hatiku waktu itu, ketika dua insan yang kupanggil ayah dan ibu, tak lagi saling menyebut nama dengan cinta. Aku masih kecil, bahkan tak paham arti perpisahan. Hanya tahu rumah tak lagi seramah dongeng, tak lagi punya aroma roti hangat dan pelukan yang sabar. Yang ku dengar, hanya suara pintu dibanting, piring pecah, dan bisikan malam yang membuatku ketakutan di bawah selimut. Dunia bagai gempa yang datang tanpa aba-aba, mengguncang kepolosan dan mencuri tawa masa kecilku. Aku adalah sisa dari cinta yang karam, serpihan dari janji yang tak ditepati, dan saksi bisu dari dua hati yang tak sanggup menjadi satu. Sejak itu, aku belajar menyembunyikan air mata dalam senyuman. Sebab tak ada yang bertanya, apakah aku baik-baik saja. Aku berpindah dari tangan ke tangan, seperti koper tua yang hanya dibuka saat dibutuhkan. Ayah terlalu sibuk dengan hidup barunya. Ibu terlalu lelah dengan dendam yang masih hangat. Tak ada yang tersisa untukku kecuali ruang kosong dan panggilan telepon yang sering berakhir sebelum sempat ku dengar kata sayang. Namun di tengah reruntuhan itu, ada satu tangan yang tak pernah melepaskan. Tangan keriput seorang lelaki tua yang menggendongku tanpa keluh, yang mencuci air mataku dengan dongeng dan sabar. Kakek. Ia tak pernah menjanjikan dunia, tapi ia hadir ketika dunia tak mau menoleh padaku. Ia bukan pengganti apapun, hanya seorang peneduh yang mencintai tanpa perlu alasan. Di pundaknya, aku belajar bahwa cinta sejati tak selalu berasal dari mereka yang memberimu nama. Kadang datang dari mereka yang memilih tinggal, meski tak pernah diminta. Kadang aku bertanya, dosa apa yang kulahirkan hingga cinta terasa seperti kemewahan yang tidak layak kuharap. Di sekolah, aku sering diam. Bukan karena tak mampu bicara, tapi karena tak tahu kepada siapa aku bisa percaya. Anak-anak lain bercerita tentang liburan keluarga, tentang ayah yang menggendong mereka di pantai, tentang ibu yang memasak kue ulang tahun dengan senyum penuh cinta. Aku hanya bisa tersenyum, seolah aku juga punya cerita sejenis. Padahal satu-satunya pantai yang kukenal adalah tempat kakek mengajakku mencari kerang saat aku menangis karena ibu lupa ulang tahunku. Aku sering menatap langit dan bertanya kepada Tuhan, mengapa keluarga orang lain begitu utuh, sementara keluargaku seperti puzzle yang kehilangan potongan pentingnya. Tapi kakek selalu mengajarkan untuk tidak iri, katanya. Kita tak pernah tahu apa yang orang lain sembunyikan di balik pintu tertutup. Ia mengajakku untuk bersyukur pada hal-hal kecil, pada secangkir teh hangat, pada suara jangkrik di malam hari, pada keberadaan kami berdua yang meski tak sempurna, selalu saling menggenggam. Ia tidak mengisi kekosongan ayah atau ibu, ia justru mengajarkanku menerima kekosongan itu tanpa membencinya. Aku tumbuh dengan luka, tapi juga tumbuh dengan keberanian untuk tak menyalahkan siapa-siapa, dan di sanalah letak kekuatan cinta kakek. Ia tak memaksaku melupakan, tapi menuntunku memahami bahwa ada cinta yang tak bersuara, tapi nyata dalam tindakannya, bahwa meski dunia membuangku seperti barang usang, masih ada satu peluk yang tetap memanggilku cucu, bukan beban. Ia menjadi sandaran saat dunia terlalu berat, menjadi kompas saat aku kehilangan arah, dan menjadi alasan mengapa aku masih memilih untuk bertahan. Meski terkadang ingin menyerah, ingin menghilang, ingin lenyap dari dunia yang tak memberiku ruang. Malam-malam di rumah kayu kami menjadi satu-satunya tempat di mana aku merasa utuh, meski serpihanku berserakan di mana-mana. Di sana, suara jam dinding yang lambat seakan mengiringi detak hatiku yang masih belajar menerima. Tak ada pelukan ibu di pagi hari, tak ada suara ayah memanggil namaku saat aku jatuh dari sepeda. Yang ada hanya kakek dengan tangannya yang kasar namun lembut, membalut luka fisikku dan juga luka-luka yang tak terlihat. Ia mengajari aku membaca dengan suara tenang, mengenalkanku pada dunia yang lebih luas lewat buku-buku usang yang masih ia simpan dari zaman muda. Dan dalam kisah-kisah yang kubaca, aku mulai membayangkan diriku menjadi lebih dari sekadar korban keadaan. Aku ingin jadi penyair, mungkin penulis, atau siapa saja yang bisa mengubah luka menjadi kata-kata. Sebab hanya dalam kata, aku merasa dimengerti. Setiap kalimat menjadi jembatan antara kekosongan di hatiku dan harapan yang pelan-pelan mulai tumbuh. Kakek menyemangati mimpiku tanpa pernah menuntut hasil. Katanya, bermimpilah setinggi langit meski kita tinggal di rumah yang rendah. Kalimat itu menancap dalam, mengisi ruang hampa
yang tak pernah mampu diisi oleh panggilan video dari ayah yang terlalu singkat atau oleh pesan suara dari ibu yang selalu terdengar terburu-buru. Aku mulai mengerti bahwa kasih sayang tidak harus datang dari mereka yang melahirkan kita, tapi dari mereka yang tak pernah pergi walau tak punya kewajiban untuk tinggal. Kakek adalah puisi yang tak pernah ditulis orang, tapi hidup dalam setiap hembus nafasku. Puisi tentang ketulusan yang tak meminta balas, tentang cinta yang hadir dalam diam. Setiap pagi, kakek selalu lebih dulu bangun dari matahari. Ia akan membuka jendela kecil yang menghadap ke kebun, membiarkan cahaya menari di lantai kayu yang berderit. Disinilah aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kata-kata manis yang dilontarkan sesekali, melainkan tentang kehadiran yang konsisten, tentang tangan yang setia menyikap peluh, dan air mata. Ia tak pernah berkata, "Aku mencintaimu" dengan mulutnya. Tapi setiap perbuatannya menjeritkan kasih sayang yang bahkan ibuku tak pernah berikan sejelas itu. Dari tangannya yang kerap tremor, namun tetap memasak bubur untukku saat demam. Dari langkahnya yang lambat, namun selalu setia menjemputku pulang sekolah. Meski hujan turun deras, pernah suatu malam aku terbangun karena mimpi buruk tentang aku ditinggalkan lagi, dibuang seperti boneka rusak. Dan di tengah malam sunyi itu, aku mendapati kakek duduk di tepi ranjangku, menatapku dengan mata tua yang penuh cahaya harapan. Ia bilang, "Tak semua orang tahu cara mencintai, tapi bukan berarti kamu tak layak dicintai." Kalimat itu menyelamatkanku lebih dari yang bisa kubayangkan. Di dunia yang selalu membuatku merasa kurang, kakek adalah satu-satunya yang membuatku merasa cukup. Dan setiap hari bersamanya adalah pelajaran tentang keteguhan hati, tentang bertahan ketika hidup tak memberi banyak pilihan, dan tentang bagaimana menjadi seseorang yang hadir dengan seluruh jiwanya meski dunia terus menua dan cinta terasa mahal. Aku tumbuh dalam diam seperti pohon yang tertanam di tanah retak, namun dipelihara dengan air mata seorang lelaki renta yang menyembunyikan lelahnya dalam senyum. Tak ada pesta ulang tahun dengan balon dan lilin, tak ada hadiah mewah atau ciuman dari ibu yang lama tak kembali, tapi selalu ada sepotong roti hangat yang dibelah dua oleh kakek, yang satu untukku, yang lain untuk rasa syukurnya kepada Tuhan, karena aku masih bisa tertawa. Terkadang, ketika aku duduk sendiri di beranda, menatap hujan turun perlahan, aku membayangkan dunia lain, tempat di mana orang tuaku masih saling menggenggam tangan dan memperdebatkan nama terbaik untuk anak kedua. Tapi kemudian kakek datang, menyodorkan payung yang sudah usang, dan berkata, "Hujan itu seperti hidupmu, Nah. Meski dingin, dia membuat tanah tumbuh." Kalimat sederhana itu menghangatkan hati yang selama ini beku oleh kenangan yang tak pernah adil. Dari kakek, aku belajar bahwa kehilangan tak selalu melahirkan kehancuran. Kadang, ia melahirkan kekuatan meski pelan, meski perih. Dan betapa beruntungnya aku, karena di saat dunia berlalu lalang tanpa peduli, ada satu jiwa tua yang memilih diam, tinggal, dan merawatku seperti sebuah amanah yang suci. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang membawa serta reruntuhan masa kecilku. Kini aku berdiri sebagai remaja yang tampak biasa di mata dunia, namun menyimpan badai di dada. Di sekolah, aku mulai belajar bagaimana menyembunyikan kesedihan dengan senyuman, bagaimana menjawab pertanyaan tentang keluarga dengan jawaban setengah jujur. "Aku tinggal bersama kakek," kataku, seolah itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Mereka tak tahu bahwa di balik kalimat itu, ada ribuan malam yang kulewati dalam tangis sunyi. Ada ribuan kali aku menatap pintu berharap ibu datang, meski hanya untuk sekadar berkata, "Apa kabarmu?" Tapi pintu itu tetap bisu, dan harapan terus menipis seperti kain lusuh. Dalam setiap doa yang kakek ajarkan, aku selipkan namanya, meski tak pernah tahu apakah ia masih hidup atau hanya menjadi kenangan yang tak mau pergi. Kakek tak pernah menyuruhku membenci mereka, orang tuaku yang memilih jalan masing-masing. Ia hanya berkata, "Kadang orang dewasa pun tersesat, dan tak semua bisa kembali." Kalimat itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku mulai menerima bahwa mungkin tak semua luka harus sembuh, cukup menjadi bagian dari diriku, bagian dari cerita yang akan kutulis dengan tinta keberanian. Tahun-tahun terus bergulir, dan rambut kakek mulai memutih seluruhnya. Langkahnya tak lagi tegap, namun tetap setia menemaniku setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ia akan menyiapkan bekal sederhana, menyelipkan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan gemetar,
Jadilah terang di tempat yang gelap. Aku menyimpan semua kertas itu. Bahkan ketika mulai kuliah, ku bawa ke kota bersamaku. Menjadi jimat yang melindungiku dari kesepian yang baru. Hidup sendiri di kota besar adalah ujian lain. Dan aku kembali terombang-ambing dalam rasa kehilangan yang dulu sempat jinak. Namun setiap kali aku lelah, aku ingat wajah kakek yang dulu duduk di bawah pohon jambu sambil memetik gitar tuanya, menyanyikan lagu lama dengan suara serak. Itu cukup untuk membuatku bangkit. Ketika teman-temanku bercerita tentang liburan bersama keluarga, tentang bantuan ayah untuk membayar kos, atau kiriman ibu tiap akhir bulan, aku hanya mengangguk. Bukan karena iri, tapi karena tahu bahwa aku juga punya rumah, bukan rumah fisik, tapi rumah yang bernama cinta kakek. Dan setiap ingatan tentangnya adalah api kecil yang terus menyala dalam dadaku, membuatku hangat meski dunia kadang dingin dan penuh pengabaian. Lalu datang hari yang tak pernah siap ku terima. Hari di mana suara kakek tak lagi terdengar dari ujung telepon. Hari di mana suratnya berhenti datang dan dunia terasa kehilangan satu nada penting dalam simfoni kehidupanku. Aku pulang, memeluk tubuh renta itu yang kini kaku, memejamkan mata dengan damai, seolah telah menyelesaikan seluruh tugasnya. Sebagai pelindung jiwa kecil yang dulu hampir runtuh, aku menangis. Tapi bukan hanya karena kepergiannya, melainkan karena tak sempat mengatakan terima kasih, tak sempat membalas semua cinta yang ia tanamkan tanpa pamrih. Di pemakamannya, hanya sedikit orang yang hadir. Tapi bagiku, itu adalah perpisahan dengan satu-satunya tokoh utama dalam hidupku. Satu-satunya orang yang tak pernah pergi saat semua orang memilih menjauh. Aku berdiri di samping batu nisannya, membawa seikat bunga liar kesukaannya, dan berjanji pada diri sendiri bahwa hidupku, seberat apapun, akan kujadikan warisan dari cinta yang ia tanam. Bahwa aku akan menjadi terang bagi mereka yang tenggelam dalam gelap seperti aku dulu. Bahwa aku akan mencintai, meski pernah ditinggalkan. Karena cinta sejati tetap hidup dalam dada, seorang anak yang dibesarkan oleh lelaki berhati matahari. Kini aku berdiri di usia dewasa, di antara jalanan sibuk dan deru waktu yang tak pernah berhenti. Banyak hal telah berubah, namun kenangan tentang kakek tetap menjadi jangkar yang menahan hatiku agar tidak hanyut dalam ambisi yang kosong. Setiap keberhasilan yang kuraih, setiap panggung yang kupijak, adalah karena tangan-tangan tuanya yang pernah menggandengku menapaki hidup. Tak jarang, di tengah kesibukan dan sorotan, aku teringat senyumnya yang dulu menyambutku pulang, meski aku membawa nilai jelek atau wajah masam. Dunia kini memberiku banyak pelukan palsu dan tepuk bahu basa-basi. Namun tak ada yang sehangat pelukan kakek yang penuh penerimaan. Kadang, aku berdiri lama di depan cermin, mencari bayangannya dalam sorot mataku. Dan aku tahu, aku mewarisi sebagian jiwanya, ketabahan, kesederhanaan, dan cinta yang tak bersuara tapi membangun kehidupan. Dalam diam, aku sering berkata pada langit, berharap ia mendengar. Kakek, aku baik-baik saja. Aku mencoba menjadi manusia yang kau ajarkan. Bukan yang sempurna, tapi yang setia pada kasih. Dan ketika malam datang, saat dunia sunyi, dan hanya suara hati yang bicara, aku akan membuka laci yang berisi surat-surat kecilnya, membacanya satu persatu, seolah ia belum benar-benar pergi. Sebab dalam setiap kata yang pernah ia tulis, ia hidup kembali. Ia tumbuh dalam diriku, dan akan terus hidup selama aku memilih untuk mencintai, meski tanpa alasan. Dan kini, ketika aku mengasuh anakku sendiri, aku mengerti seluruh makna cinta yang dulu hanya kupahami lewat tindakan. Aku tak ingin mewariskan luka, tapi ingin mewariskan kasih yang diwariskan kepadaku. Aku menceritakan pada anakku tentang seorang lelaki tua yang tak pernah lelah menggenggam tanganku di saat dunia melepas. Ia bertanya, "Kakek seperti apa dia, ayah?" Dan aku menjawab, "Ia bukan hanya kakekmu. Ia adalah alasan ayah bisa mencintai kamu hari ini." Setiap pelukan yang kuberikan pada anakku adalah pelukan kakek yang kulanjutkan. Setiap cerita sebelum tidur adalah dongeng tentang cinta yang tak terputus meski dunia memisahkan. Aku belajar bahwa tak perlu berdarah ayah untuk menjadi pelindung. Tak perlu sempurna untuk menjadi rumah bagi jiwa kecil yang terluka. Aku menjadi ayah bukan dari contoh yang kuterima dari orang tuaku, tapi dari cinta yang kakek curahkan tanpa batas. Dan kini, saat anakku tertidur di pelukanku,
Aku menatap langit yang sama, yang dulu dinaungi oleh doanya. Aku tahu, suatu hari nanti, aku pun akan tua, akan pergi. Tapi jika cinta kakek bisa mengalir lewat aku, maka ia tak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam setiap pilihan baik yang kuambil, dalam setiap luka yang kusembuhkan dengan kelembutan, dan dalam setiap jiwa yang kupeluk agar tak merasa sendiri. Dan di sana, di ujung waktu, aku tahu kita akan bertemu lagi, aku, anakku, dan seorang kakek yang pernah diam-diam menjadi surga kecil di bumi yang gaduh ini.